Tentukan jarak titik A ke titik C. Nah, jadi titik A ke titik G. Nah, yang warna merah muda, yang pertama A ke C, yang kedua A ke G. Kamu tarik garis antara dua titik tersebut. Ada satu lagi, misalkan dari jarak titik A ke tengah-tengah bidang EFGH. Bidang EFGH itu bidang yang atas ini, persegi yang atas. Di tengah-tengah kamu tarik antara dua garis diagonal sisi ini, dan tengah-tengahnya kita misalkan titik P. Untuk pemisalan bebas hurufnya. Nah, misalkan saya misalkan titik P, maka titik A ke bidang EFGH, titik tengah-tengah, maka saya tarik garis A ke titik P, warna biru putus-putus seperti itu. Nah, kita bahas bagaimana cara mencarinya. Yang pertama, titik A ke titik C. Kita lihat titik A ke titik C, maka ada sebuah garis warna merah muda. Maka langkah kalian harus mencari titik yang lain, satu titik, maka nanti akan terbentuk titik bangun segitiga. Nah, di sini ada titik B misalkan. Bisa saja titik D yang kita pakai. Nanti segitiganya A, C, D juga bisa. Nah, kalau saat ini saya pilih titik B, maka akan didapatkan segitiga A, B, C. Kalau kita lihat bangunan kubus itu kan B-nya kan siku-siku. Kalau gambar 3 dimensinya seolah-olah emang seperti ini, miring ya. Tapi dalam keadaan yang sebenarnya, kita membayangkan dalam keadaan yang sebenarnya real di lapangan atau dalam keadaan nyata. Titik B itu akan membentuk siku-siku. Rumah mesti pojokan istilahnya, ya sujud itu mesti siku-siku, tidak boleh banyak menceng gitu kan ya. Maka segitiga ABC ini akan terbentuk. Nah, AC yaitu akan berlaku rumus Pitagoras sisi miring tadi. Maka AC yaitu AB kuadrat membentuk siku-sikunya ditambah BC kuadrat. Maka didapatkan AB-nya yaitu A kuadrat, BC-nya juga A kuadrat, maka didapatkan A kuadrat tambah A kuadrat yaitu 2A kuadrat. A kuadrat sendiri kalau di akar, ya akar kuadratnya hilang, tinggal A. Yang 2 tetap akar 2. Seperti itu ya. Jadi diagonal sisi AC yaitu A akar 2. Nah, ini sebagai rumus. Nanti tinggal diketahui A-nya berapa. Katakanlah sisi AB-nya 4, maka AC-nya ya tinggal ganti A-nya dengan angka 4. 4 akar 2 seperti itu. Jadi ada akar 2-nya untuk khusus diagonal sisi. Yang berikutnya untuk jarak A ke G. A ke G, kamu tarik garis A ke G. Tadi sudah. Kamu cari satu titik yang nantinya akan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, saya misalkan titik C, maka akan saya tarik A ke C dan C ke G. Nah, A ke C ini garis lantai datar kan. C ke G itu kan tembok tegak, maka akan membentuk siku pasti. Alas dan tegak, datar dan tegak mesti akan membentuk siku. Maka membentuk sebuah segitiga siku-siku di mana AG itu sisi terpanjang. Maka akan berlaku rumus Pitagoras AG sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat, di mana AC-nya yaitu diagonal sisi tadi yang kalian cari yaitu A akar 2 kuadrat, CG-nya titik tegak atau sisi tegak yaitu A kuadrat. Maka A akar 2 kuadrat jika dikuadratkan akan menjadi 2A kuadrat. Ya, A-nya dikuadratkan, akar 2 dikuadratkan, akarnya hilang. Terus masih 2. Ditambah A kuadrat, maka 2A kuadrat tambah A kuadrat didapatkan 3A kuadrat, di mana A kuadrat kalau di akar ya A, 3 di akar ya tetap akar 3. AG itu dinamakan diagonal ruang ya. Maka diagonal ruang AG dengan rumus didapatkan A akar 3. Tinggal A-nya tadi berapa? Kalau misalnya soalnya sebuah kubus dengan panjang AB atau sisinya itu tusuknya itu 4 katakanlah. Maka untuk diagonal AG-nya tinggal diganti A-nya dengan angka 4 akar 3. Seperti itu. Berikutnya untuk yang terakhir, jarak antara AP. Perhatikan yang warna biru garis putus-putus. Segitiga AEP, saya ambil satu titik pembantu yaitu titik E, maka akan didapatkan AEP itu segitiga siku-siku di titik P. Nah, itu kuncinya. Maka harus kita mencari satu titik pembantu untuk mendapatkan sebuah segitiga siku-siku. Maka akan berlaku juga rumus Pitagoras karena AP ini sisi terpanjang. Maka AE pembentuk siku-sikunya ditambah EP, semua dikuadratkan ya, ditambah, maka AE-nya
Nah, AE itu kan rusuk, maka ya semua A kuadrat EP-nya itu setengah dari AC tadi, sama diagonal sisi, yaitu setengah dari A akar 2 kuadrat. Maka didapatkan A kuadrat tetap untuk yang setengah A akar 2 kuadrat. Nah, akan seperti ini. Setengahnya tetap akar 2 kuadrat ya 2 ya. Jadi untuk A kuadratnya tetap akan didapatkan, yaitu ini setengah, ini 1. Kalau ditambah akan didapatkan 1/2 atau 3/2. Maka didapatkan A setengah A akar 6. Ini sebenarnya ini merasionalkan ini. Jadi jarak A ke P yaitu setengah A akar 6.